Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan, balik lagi dengan saya di channel Kristen Inspiratif. Dan kali ini kita bersama Bapak Pendeta Samson Dabas. Dan Bapak Pendeta ini memberikan penglihatannya, beritahukan Tuhan bahwa di Indonesia iblis mengirimkan ular besar untuk menjatuhkan Indonesia, untuk melahap anak-anak Tuhan. Nah, akan tetapi di sini Tuhan tidak tinggal diam, saudara-saudara. Tuhan mengirimkan malaikat Raja Walinya. Nah, mungkin kalian penasaran. Jadi, mari kita simak saja langsung videonya. I saw like the wall of limitation in Indonesia. God broke it. Amen. God broke. Yes. Saya melihat tembok-tembok keterbukaan Indonesia itu diruntuhkan. Take for Then president. I saw God redesigning His original plan for Indonesia. God's Yes, original plan. I see God redesigning it. Saya melihat Tuhan itu mendesain ulang ke rencana original, rencana semulanya Tuhan. Then Yes. I see transformation is going to come in Indonesia from this year. Very big transformation. Dan saya Amin. melihat akan terjadi transformasi di Indonesia. Then Yes. I asked the Lord before I came to the Zoom, what are you saying concerning the election? The Lord said He's going to give Indonesia a man after His heart. Yeah. Sebelum tadi saya masuk ke dalam Zoom ini, saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan bagaimana dengan pemilu kali ini? Tuhan katakan Tuhan akan memberikan seseorang yang berkenan di hati Tuhan. Somebody that is not biased, somebody that is not gender biased, somebody that is race biased. The person, yang- let me. Tidak punya agenda tersendiri. The person will have the heart of a lion, very bold. Di Yeah, orang it's confirmed. seperti singa, sangat berani. I feel The it. person will be a transformer, a revolutionary. That's what I saw. Orang ini akan menjadi orang yang mengubahkan, orang yang membuat revolusioner di Indonesia. Then as I was praying, I saw, God showed me two things. I saw like a snake. Saya melihat I ada saw dua, saya melihat ular. sword. I saw a sword came and divide the snake into two. Saya melihat pisau itu turun membelah ular ini menjadi dua. And the Lord is telling me, I said, what does it mean? He said, in this election, some corrupt people, there will be confusion in their territory, in their camp. Saya bertanya kepada Tuhan, apa artinya? Tuhan berkata orang yang berkorupsi ini mereka akan mengalami kebingungan di dalamnya. The person that I see coming with the heart of a lion, I'm seeing like two-dimensional lion. One lion will be very serious. One lion will be like this. And the Lord said, the fake will leave. The real that God has ordained will stay. Wow. Jadi ketika saya lihat singa ini, Tuhan tunjukkan ada dua dimensi singa. Ada satu dimensi singa yang serius, satu lagi ada singa yang palsu. Singa yang palsu ini akan meninggalkan yang asli ini yang akan muncul. Confirmation again. Then I saw the atmosphere of Indonesia. I saw like in the realm of the spirit, I saw something like a big eagle bird, very big. Dan di alam roh saya melihat satu Raja Wali yang sangat besar. And I asked the Lord, what is this? The Lord said He has already sent spiritual angels in the cloud for the election coming already. Tuhan katakan Yes, Lord. yang mengirimkan malaikat Raja Wali rohani sudah Tuhan kirimkan di Indonesia. We I see receive it, Lord. I see prosperity coming to Indonesia. Prosperity, very big. Kesejahteraan, kemakmuran Tuhan berikan ke Indonesia. Listen to what I'm saying. I'm not trying to tell you what I heard, what I read. I'm telling you what I received. Saya tidak memberitahu apa yang saya baca atau apa yang saya dengar, tapi saya mengatakan apa yang saya terima, saudara. I received that Indonesian production sector will go very big. Production sector. Saya mendapatkan sektor produksi ini akan bertumbuh dengan pesat. And Indonesian product will go around the world. Dan produk dari Indonesia ini akan sampai ke seluruh dunia, kemana-mana.
And I see investors coming to invest in Indonesia because Indonesia is going to be a hub for business. A hub for business. Saya melihat ada investor yang akan datang menginvestasi di Indonesia karena Indonesia adalah hub bagi bangsa lain. The person that I see God is going to bring as the president will bring unity because God wants to heal segregation. God's going to use the person to bring healing. Ya, Tuhan akan orang yang akan dipilih oleh Tuhan untuk menjadi presiden ini adalah seseorang yang bisa membawa kesatuan di Indonesia, yang bisa menyembuhkan perpecahan dan membawa kesatuan di dalamnya. Because ethnic and religious confusion will stop. Dan kebingungan etnis dan keagamaan gitu ya, itu akan. And the Lord said, the postulation of people in other countries, maybe the financial world, the World Health Organization, about Indonesia, none of them will stand. Bahkan seperti WHO dan perserikatan yang lain di dunia ini, mereka juga tidak akan stand, berdiri di dalamnya. Let's pray. Let's pray against landslide. Yes, in the name of Jesus. Untuk landslide yang akan terjadi. And also let's pray because I see a political party after the election, they say, oh, we do not agree. We do not agree. We are the one that won the election. It's like they want to protest. God is going to stop it. Saya juga melihat ada partai politik yang lain yang mencoba untuk memprotes sepertinya tidak menerima hasil dari ini. Mereka berkata seharusnya kami yang menang seperti itu. But I see peace in this election. Yes. Tapi saya melihat damai di pemilu kali ini. I see peace, calmness, no tension. Saya melihat ada damai, ada ketenangan, tidak ada tensi, tekanan, ketegangan di dalamnya. And I see, Pastor Joel, Prophet Joel, I see this Zoom meeting. Saya melihat di Zoom meeting ini, I asked the Lord for confirmation. Saya minta Tuhan, minta konfirmasi dari Tuhan. So this Zoom meeting, Catholics, Protestant, Charismatic, everybody are in this Zoom meeting. Di Zoom meeting ada yang dari Katolik, dari Protestan, campur. Bergabung di ini. He said he is using this Zoom meeting to bring the unity into the nation. Tuhan katakan Tuhan memakai Zoom ini untuk membawa kesatuan untuk di bangsa ini. Amin. God's plan in Indonesia will come to pass. Rencana Indonesia akan terjadi dalam nama Yesus. Pak, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share supaya channel ini dapat membagikan khotbah-khotbah yang membangun iman kita. Terima kasih, Shalom, and God bless you all. Firman Tuhan hari ini kita buka dari Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bagi saudara yang ingin mengikuti Zoom atau ingin didoakan, hubungi nomor admin yang ada di kolom deskripsi. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Salam jemaat Tuhan yang terkasih. Terima kasih banyak yang sudah mendukung channel ini. Semoga channel ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Zaharia 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai puteri Sion, bersorak-sorailah, hai puteri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Zaharia 7 ayat 9-10. Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 4 ayat 24.
Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Yeah.